Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat udara, walaupun lewat grup WhatsApp. Tapi semoga keberkahannya tidak berkurang, tetapi semoga hidayah yang semoga nanti Allah berikan tetap sama sekali tidak berubah, maupun itu di online ataupun offline. Itu alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan hari yang kedua. Masya Allah, Allah kasih nikmat kita berupa pertemuan sama orang-orang soleh, pertemuan untuk kita belajar lebih jauh tentang Islam, belajar lebih jauh mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam lebih dalam. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas nikmatnya yang tidak terkira sampai hari ini, yang tidak mungkin bisa dihitung, kita bisa ketemu, kita bisa belajar bareng di sini, bisa sharing bareng-bareng, bisa ketemu sama bulan Ramadan, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga usaha kita hari ini, ikhtiar kita hari ini di siang hari Ramadan, gimana ya, lemes atau masih semangat, apapun itu kondisinya, tapi semoga ini jadi ikhtiar kita untuk bisa pantas nanti, jadi alasan kita untuk bisa pantas berbaris di barisannya umat Rasulullah kelak. Amin. Hari ini teman-teman, oh ya, sebelum mulai banget nih, kita luruskan niat dulu sama-sama. Apapun niat kita hari ini, kumpul di sini eh karena teman, karena lagi iseng aja ataupun apapun itu, kita luruskan sama-sama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan lurusnya niat kita hanya kepada Allah, aktivitas kita hari ini, kajian kita hari ini bisa bernilai ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillah, kita mulai masuk kepada materi. Hari ini kita bakal ngebahas tentang korelasi antara bakat, bukti, dan bakti gitu. Pertama-tama sebelum kita ngomong bahas ini lebih jauh, kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bakat, bukti, dan bakti itu sendiri. Jadi teman-teman, sebelum kita ngebahas korelasinya, bakat itu adalah potensi yang Allah titipkan sama kita. Setiap manusia itu punya potensi. Mau kita sadari atau tidak kita sadari hari ini, mau yang kita rasakan sedikit atau banyak, tapi percayalah, manusia itu teman-teman semuanya Allah titipkan potensi. Dan semuanya sama-sama kerennya gitu, karena Allah udah bilang sendiri bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau kita lihat di surat At-Tin, Allah bilang sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat dulu penciptaan manusia ketika Allah kisahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, Allah sampai meminta malaikat dan iblis dan setan waktu itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ini untuk membuktikan bahwa manusia itu memang luar biasa sempurnanya. Derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat. Derajatnya lebih tinggi dibanding malaikat dan iblis. Kalau manusia itu beriman kepada Allah, kalau manusia itu taat kepada Allah. Gitu, karena manusia kalau kita lihat secara bentuknya terdiri dari jasad sama ruh. Jasadnya aja manusia tuh udah Allah desain keren banget, luar biasa sempurna. Manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi gitu. Yang namanya adaptasi manusia itu sama dengan peningkatan potensi kita, sama dengan peningkatan kemampuan kita gitu. Jadi kalau hari ini kita lihat umat manusia, teknologinya makin lama kan makin canggih ya gitu. Dulu mana mungkin gitu ya, mana kepikiran kita bisa kajian rumahnya jauh-jauhan tapi semuanya bisa ngumpul. Tapi sekarang itu jadi hal yang mudah. Dulu mungkin dari
dari Indonesia ke Amerika misalnya kalau kita pengen pergi membutuhkan waktu bertahun-tahun, sekarang bisa ditempuh dalam waktu belasan jam. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat kita sadar bahwa manusia itu beradaptasi, dan ketika manusia beradaptasi maka kemampuan potensinya, kemampuan peningkatan kemampuannya itu akan luar biasa gitu. Sama juga kita hari ini, kalau hari ini teman-teman ngerasa nggak otaknya beradaptasi, otaknya mengalami kemampuan, kenapa? Karena memang diasah. Jadi seperti itulah sunatullahnya, manusia itu makin banyak dia overload, makin banyak dia ngasah terus kemampuannya, kemampuan manusia itu bisa terus meningkat sampai apa ya, sampai yang menurut kita kayak nggak mungkin deh manusia bisa kayak gitu, tapi ternyata hal itu bisa terjadi kayak gitu. Kita kalau ngelihat Einstein misalnya hari ini, atau Thomas Alva Edison misalnya yang dia bisa menciptakan bola lampu, yang hari ini kalau kita pikirin gila kok bisa ya manusia kepikiran bisa bikin bola lampu. Kenapa? Karena dia sudah mengalami 1000 kegagalan, dan itulah masa dia beradaptasi sampai akhirnya kemampuannya meningkat. Itu secara jasad. Allah ngasih kita otak yang tadi akhirnya kita bisa mengalami kemampuan, bisa mengalami peningkatan kemampuan. Beda kan sama hewan. Hewan tuh mau belajar sekeras apapun juga kayak gitu-gitu juga. Nggak mungkin hewan punya pikiran untuk bisa menguasai dunia, untuk bisa bikin penemuan yang hebat, kan nggak mungkin ya. Itu hanya dikasih sama manusia. Selain jasad, yang bikin manusia spesial lainnya adalah manusia punya ruh. Ruh inilah yang akhirnya menjalankan, menggerakkan jasad itu. Kayak gitu. Jadi makin ruh kita dekat sama Allah, makin ruhnya, makin jiwa kita punya jiwa yang positif, jiwa yang selalu apa ya, bersemangat, maka jasad itu makin tereksplorasi lagi dengan baik kayak gitu. Ini yang dimaksud dengan bakat itu sendiri. Dan tiap dari diri kita itu punya bakatnya masing-masing, punya potensinya sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah udah tahu atau belum? Itu yang pertama banget. Yang kedua, kalau udah tahu, udah diasah atau belum? Kalau udah diasah, udah sejauh mana mengasahnya? Gitu. Ini yang kadang membuat kita ngerasa tidak memiliki potensi apa-apa. Kayak gue gak bisa ngapa-ngapain deh, kok dia udah bisa bikin A ya? Gila, kok dia pinter banget ya, udah bisa, misalnya udah bisa S3, udah bisa profesor, udah bisa menciptakan apa startup yang gede banget dan sebagainya. Mungkin karena dia melatih potensinya, dia melatih kemampuan yang lebih sering dibanding kita. Mungkin karena memang kita lebih banyak rebahannya, lebih banyak santainya. Jadi wajar aja kalau hari ini kok kayak ngerasa nggak punya potensi apa-apa dan sebagainya. Itu luar biasanya manusia yang diciptakan sama Allah. Kita semua punya potensi dan pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Itu yang selanjutnya adalah bukti. Bukti ini adalah kebutuhan hidup manusia. Bukti ini adalah apa ya? Perasaan manusia, di mana setiap manusia itu sebenarnya pengen bisa menunjukkan siapa dirinya. Pengen bisa menunjukkan ini loh kemampuan aku. Ini loh yang bisa aku lakukan. Itu sebenarnya bukan sombong, tapi apa ya? Sunatullah yang ada di dalam diri manusia. Kita punya rasa untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tinggal nanti diarahkan apakah itu bisa menjadi hal yang positif atau yang negatif. Yang namanya bukti ini, teori kebutuhan hidup manusia, dijelaskan sama Maslow. Mungkin teman-teman udah tahu teori hierarki Maslow. Ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan pertama, manusia itu butuh physiological needs. Ini fisik, berarti makan kita, minum kita, ini adalah kebutuhan paling dasar. Ini yang ya pasti harus dipenuhi, kalau nggak pasti mati. Yang kedua adalah safety nets, kebutuhan akan keamanan. Jadi setelah kita terpenuhi kebutuhan dasarnya, bisa makan dan minum, kebutuhan selanjutnya kita adalah kita pengen bisa merasa aman. Kita pengen bisa terbebas dari gangguan gitu. Makanya sekarang misalnya lagi ada COVID-19, ini kebutuhan mendasar kedua kita, ini tuh lagi diusik, ya nggak? Pertama, kita jadi tidak merasa aman karena di luar ada corona yang luar biasa ganasnya. Apalagi teman-teman yang di Jakarta atau Bandung atau yang di zona-zona merah lah. Terus ada isu juga kan, napi dibebaskan, itu yang akhirnya bikin kita makin merasa insecure. Makanya hari ini kenapa disebut dengan kondisi kritis, karena kebutuhan
kebutuhan dasar manusia yang tahap kedua ini lagi terganggu. Apalagi teman-teman kita yang bahkan kebutuhan dasarnya tidak bisa terpenuhi, misalnya teman-teman yang terdampak sama corona yang akhirnya jadi nggak bisa kerja, atau usahanya harus tutup dan hal-hal yang kayak gitulah yang akhirnya kasus kesulitan kayak gitu. Terus yang ketiga, social needs, kita butuh untuk punya teman, kita butuh untuk merasa ada yang menyayangi kita butuh untuk memberikan kasih sayang kita kepada orang lain. Itu kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan yang kedua tertinggi adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi walaupun kita tidak boleh apa ya, tidak boleh selalu ingin diapresiasi, tapi sebenarnya itu sunatullahnya seorang manusia. Kita perlu untuk merasa dihargai, untuk merasa diapresiasi. Yang ketiga, yang terakhir, yang kebutuhan tertinggi kita banget, yang kebutuhan paling goalsnya banget kita lah adalah aktualisasi diri, self actualization. Jadi kita tuh pengen banget kalau kita punya bakat, kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya potensi, kita pengen bisa mempergunakan potensi itu untuk kebaikan orang lain, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi ketika hari ini kita sudah bisa membuktikan, jadi tadi ya udah punya bakat, bakatnya udah bisa dibuktikan, maka itulah kebutuhan tertinggi seorang manusia. Itu yang hari ini sedang kita upayakan. Hari ini sedang seluruh orang upayakan gitu. Kita pengen bisa mengaktualisasikan diri kita. Kita pengen bisa bakat-bakat kita itu bisa berguna, bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Sama yang terakhir adalah bakti. Bakti adalah tujuan kita membuat karya-karya itu. Tujuan kita menunjukkan karya itu kepada orang lain gitu. Nah, tujuan ini beda-beda, tergantung setiap orang, tergantung dia pengen tujuannya kemana. Apakah tujuannya dunia? Ini juga banyak manusia yang tujuan akhirnya dunia. Dia pengen dengan bakatnya itu, dengan kemampuannya itu, dengan potensinya itu dia mencari harta, dia mencari materi, dia mencari popularitas dan hal-hal keduniawian lainnya. Ada juga tapi yang tujuannya surga. Tujuannya aku pengen bisa mengasah bakatku, aku pengen bisa menumbuhkan potensi aku. Tujuannya supaya dengan kemampuan ini aku bisa mendapatkan surga, aku bisa mendapatkan ridhonya Allah. Pertanyaannya, boleh gak sih kita dengan bakat kita mengejar dunia, mengejar harta, mengejar materi, mengejar popularitas? Boleh banget, tapi tujuan akhirnya tetap surga. Jadi sesuai doa kita kan ya, doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat di sini ada 3 part ya enggak? Yang pertama kita minta kebaikan di dunia, yang kedua minta kebaikan di akhirat, yang ketiga minta terbebas dari siksa api neraka. Sepertiga dunia, kebaikan dunia, 2/3 untuk akhirat. Berarti apa ya? Kecenderungan kita itu harus tetap kepada akhirat pada ujungnya. Kecenderungan di dalam hati kita, porsi terbesarnya adalah akhirat. Pun ketika kita minta kebaikan di dunia, kita minta punya karir yang bagus, kita minta punya akademik yang oke, kita punya teman-teman yang menyayangi kita dengan tulus misalnya, itu juga baik. Tapi permintaan kita di dunia ujungnya untuk akhirat. Jadi kita meminta dunia yang baik untuk akhirat yang baik gitu. Jangan sampai akhiratnya tuh nggak ada sama sekali. Ini yang salah. Jadi ketika kita punya bakat, terus kita pengen mengaktualisasikan diri, tapi di otak kita semuanya dunia semuanya, nggak ada surganya sama sekali. Nah, ini yang akhirnya membuat manusia itu jadi hilang arah. Akhirnya kita jadi membenarkan hal-hal yang sebenarnya Allah larang. Akhirnya kita jadi berbelok dari jalan yang lurus dan sebagainya gitu. Jadi bakti ini adalah soal tujuan hidup. Yang namanya tujuan hidup itu adalah dasar seseorang bikin karya. Jadi ketika dasarnya bagus, insya Allah karyanya bagus. Insya Allah buahnya manis. Insya Allah buahnya harum dan bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi ketika dasarnya aja sudah buruk, dasarnya bukan Allah, dasarnya tidak ada ditujukan untuk keselamatan kepada akhirat, maka bisa dipastikan buahnya akan buah yang tidak bisa bermanfaat orang lain. Kalaupun bisa bermanfaat, tidak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, karena semua tergantung dari niatnya.
Gitu. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tadi tentang bakat, bukti, dan bakti, sebenarnya bagaimana sih Islam mengorelasikan antara ketiga hal ini? Gitu. Pertama, yang harus kita ingat baik-baik, Islam itu sangat mendukung seseorang untuk berkarya. Islam sangat suportif untuk bisa membangun karakter seseorang, untuk bisa membuat seseorang itu berkembang. Gitu. Ini bisa dilihat dari eksistensi manusia. Tujuan manusia diciptakan aja itu udah tujuannya karya banget gitu. Jadi luar biasa Islam memandang seorang manusia tuh penuh dengan optimistik kalau menurut aku. Alasan manusia diciptakan ke bumi apa? Yang pertama sebagai untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Ini alasan kenapa Allah menciptakan manusia di bumi. Kenapa Allah menciptakan kita hari ini? Alasannya tuh dua hal itu. Jadi ketika hari ini kita hidup, masih Allah kasih nafas, masih Allah kasih umur gitu ya, belum ajalnya, tapi kita tidak menjalankan dua peran ini, berarti kita tidak sedang menjadi manusia. Entah kita sedang menjadi apa gitu ya. Apalagi sebagai hamba Allah gitu, yang namanya menjadi khalifah itu urusannya sama karya banget. Yang namanya menjadi khalifah gitu ya, semuanya mau laki-laki mau perempuan, kita punya kewajiban untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan tuh kayak gimana sih? Simpelnya adalah kita punya kewajiban untuk bisa memberikan manfaat sama orang lain. Apalagi orang-orang yang hari ini Allah kasih kesempatan dan nikmat lebih dibanding orang lain. Contoh teman-teman yang bisa kuliah, teman-teman yang bisa sekolah, teman-teman yang secara finansial misalnya cukup, teman-teman yang punya kesehatan yang bagus. Ini kan nikmat-nikmat yang tidak semua orang memilikinya. Nah, ketika kita punya nikmat-nikmat tersebut, punya potensi-potensi tersebut, maka wajib hukumnya untuk kita jadi pribadi yang bermanfaat, memaksimalkan potensi itu, kemudian bisa memberikannya sama orang lain. Gitu, bisa jadi solusi buat orang lain. Misalnya sekarang lagi corona, banyak orang-orang kesusahan. Kira-kira hari ini ketika kita merasa punya banyak kelebihan, ketika kita hari ini bisa merasa aman misalnya, bisa tetap memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik, apakah kita sudah punya kontribusi buat yang lain? Apakah kita sudah bisa memberikan manfaat buat yang lain? Inilah yang dimaksud dengan khalifah itu. Kita bisa memberikan manfaat buat orang lain dengan karya-karya kita. Nah, berkolerasi juga dengan eh, tujuan manusia diciptakan yang satunya, yaitu beribadah kepada Allah. Yang namanya beribadah kepada Allah itu adalah baterainya, itu adalah bahan bakarnya dari berkarya. Jadi orang itu untuk berkarya dia butuh semangat, dia butuh tenaga, karena berbuat baik bisa bermanfaat buat orang lain itu butuh tenaga dan usaha yang luar biasa kalau menurut aku. Nah, kalau tidak ditunjang dengan ibadah, kalau tidak ditunjang dengan ruh yang baik, ruh yang selalu merindukan Allah dan Rasulullah, maka pasti susah banget untuk kita memerankan diri sebagai khalifah. Makanya eksistensi manusia ini, alasan eksistensi manusia ini harus kita jalankan kedua-duanya, karena kedua-duanya dibutuhkan satu sama lain agar kita bisa menjalankan sebaik-baik peran kita di bumi. Kayak gitu. Terus yang kedua, Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita lihat teman-teman, juga sebuah kitab yang sangat optimis, sebuah kitab yang sangat suportif buat kita memiliki karya. Gitu. Al-Quran kalau kita lihat isi selalu menguatkan orang-orang beriman. Al-Quran selalu memberikan kabar gembira. Al-Quran selalu mengapresiasi, selalu mengajak kita untuk bermimpi besar gitu. Ingat nggak ada ayat yang bilang, aku lupa ayatnya berapa, ayat berapa di surat apa, tapi isinya tuh Allah bilang bahwa sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman gitu. Jadi kita, Allah ajak untuk bermimpi besar mewarisi bumi. Yang maksudnya mewarisi bumi itu adalah kita jadi orang-orang yang terdepan dalam peradaban. Kita orang yang memimpin peradaban itu sendiri. Kalau sekarang sekuat Amerika dan Cina tapi taat sama Allah, coba bayangin kira-kira sebesar apa manfaat yang bisa dihasilkan ketika peradaban itu tercipta. Kayak dulu misalnya peradaban ketika zaman
golden age gitu, di mana para ilmuwan muslim banyak sekali menciptakan karya-karya hebat, kemudian tercipta kebermanfaatan yang sangat besar. Itu yang Al-Quran ajak, itu yang Allah minta sama kita untuk bermimpi seperti itu gitu. Terus belum lagi mukjizat Al-Qurannya itu sendiri gitu. Jadi kita kan harus percaya ya sama Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat, bahwa Al-Quran itu tidak sekedar kitab suci yang cuma kita baca setiap hari, bahkan kita nggak tahu artinya, nggak cuma sampai sana. Tapi Al-Quran itu lebih besar, lebih dahsyat dari itu. Al-Quran itu adalah rahmat terbesarnya Allah buat manusia gitu. Kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, dari sekian banyak rahmat Allah yang Allah sebutkan, yang pertama kali disebutin tuh Al-Quran. Sekeren itu loh Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu cahaya buat seluruh manusia gitu. Ini yang membuat kita, harusnya seorang muslim itu jadi pribadi-pribadi yang hebat karena kita punya Al-Quran gitu. Terus kalau teman-teman lihat di slide 6, itu adalah ayat-ayat, salah satu cuplikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran tuh kitab yang suportif banget. Di Ali Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ada di Al-Bayyinah ayat 7, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini apresiasinya Allah, ini janjinya Allah sama manusia. Kalau kita pengen jadi sebaik-baiknya makhluk, maka kerjakanlah amal yang soleh, maka jadilah orang-orang yang beriman. Atau ayat tentang produktivitas yang luar biasa yang ada di Al-Insyirah ayat 5-6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah minta kita untuk selalu terus mengiringi usaha, terus percaya bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka jangan berhenti, maka jangan menyerah. Atau di Al-Kahfi ayat 30, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Atau di Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menurut aku, kalau kita benar-benar mengimaninya, bahwa janji Allah itu pasti benar, bahwa Al-Quran itu pasti benar, bahwa Allah itu pasti menepati janjinya, maka harusnya kita jadi orang-orang yang pertama-tama mengerjakan kebaikan. Maka harusnya kita jadi orang yang selalu kuat, selalu memilih kuat, selalu bangkit ketika terpuruk. Maka harusnya kita jadi orang-orang yang selalu beramal soleh, bahwa harusnya kita jadi orang-orang yang selalu semangat menolong agama Allah. Kita jadi orang-orang yang terdepan dalam mengerjakan kebaikan, kita jadi orang-orang yang terdepan dalam berkarya. Terakhir, Islam sangat mendukung seseorang untuk berkarya dengan sholat itu sendiri. Jadi sholat itu adalah, kalau menurut aku ya, sebuah momen empowerment banget buat seorang manusia. Ketika sholatnya khusyuk, ketika kita benar-benar tahu makna sholat itu apa, ketika kita benar-benar tahu yang kita lafazkan, yang kita minta sama Allah itu tuh sebenarnya apa sih. Ketika itu benar-benar kita lakukan, ketika kita benar-benar bisa khusyuk dalam sholat, maka sholat itu bisa jadi sumber kekuatannya orang-orang beriman. Dari surat Al-Fatihah aja, Al-Fatihah itu setiap hari kita baca minimal 17 kali sehari. Itu minimal banget. Yang ketika kita baca surat Al-Fatihah, sadar ataupun tidak disadari teman-teman, kita tuh sedang menjadi orang yang sangat optimis. Percaya nggak? Ada karena kita setiap membaca Al-Fatihah meminta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau ridhoi dan engkau beri nikmat. Jalan yang engkau beri nikmat. Kita minta jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat. Nah, jalan orang-orang yang diberi nikmat itu Allah kasih penjelasan lagi di surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberi nikmat sama Allah itu adalah para nabi,
para siddiqin, orang-orang soleh, dan orang-orang yang mati syahid gitu. Jadi sebenarnya setiap hari 17 kali sehari kita tuh minta sama Allah untuk dibersamakan sama mereka, untuk ditambahkan kualitasnya agar bisa menjadi seperti para nabi, seperti para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang perkataan dan perbuatannya tuh sama. Salah satu orang yang bergelar siddiq kan Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Jadi kita tuh setiap hari minta kualitasnya sama kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kita setiap hari minta kualitasnya disamakan seperti orang-orang soleh, seperti para syuhada yang punya surganya tersendiri dan bisa masuk surga tanpa hisap. Hal-hal yang hari ini tuh kalau kita mikir, wah gila nggak mungkin sih gue kayak gitu. Nggak mungkin aku yang nggak ada apa-apanya banget lah secara amal, sedikit, secara kemaksiatan banyak. Intinya kadang kita merasa menjadi diri yang sangat gembel, tapi sebenarnya setiap sholat kita tuh selalu optimis. Kita tuh selalu minta sama Allah apapun kondisi kita hari ini, seburuk-buruknya kita hari ini, kita tetap minta bisa dibersamakan sama orang-orang yang kualitasnya kayak gitu, sama orang-orang langit. Ini yang aku maksud dengan sholat itu melatih kita untuk selalu optimis. Itu baru dari Al-Fatihah, belum dari bacaan lainnya, belum dari gerakan-gerakan lainnya. Semuanya tuh punya tujuannya, semuanya itu bisa menguatkan roh-roh kita untuk dekat sama Allah. Waktu itu aku pernah nulis ketika Isra Mi'raj, kenapa sih Rasulullah itu ketika pulang, sepulang Isra Mi'raj, itu nggak bawa oleh-oleh apa gitu, tapi yang dibawa adalah oleh-olehnya perintah sholat. Kenapa? Karena karena Allah pengen yang bisa merasakan ruh-ruh itu bertemu sama Robnya, bisa ngobrol, bisa mencurahkan segala susah payahnya di bumi, bisa mencurahkan segala pahit getirnya, bisa mensyukuri segala kenikmatannya. Itu nggak cuma Rasulullah doang dengan perjalanan Isra Mi'raj, tapi semua umatnya bisa merasakan ruh-ruhnya melangit, terbang ke langit, ngobrol sama Allah dengan sholat 5 waktu itu sendiri kayak gitu. Itu yang aku maksud, Islam itu sangat mendukung, sangat luar biasa mendukung manusia untuk punya karya-karya yang besar. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana sih Rasulullah, para sahabat, tabiin, dan ulama-ulama dulu, ulama dan ilmuwan-ilmuwan luar biasa muslim dalam mengkolerasikan antara bakat, bukti, dan bakti. Ini yang harus kita teladani dari generasi terbaiknya umat Islam. Generasi terbaik itu kan Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya, dan setelahnya yang ketika peradaban Islam itu masih cemerlang. Peradaban Islam jadi peradaban yang memimpin negara-negara lainnya, peradaban-peradaban lainnya di bumi. Gitu. Itu yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari. Kira-kira gimana sih dulu mereka mengkorelasikan 3 hal itu? Akhirnya sampai membuat mereka jadi orang-orang yang terdepan, orang-orang yang luar biasa. Kalau kita teladani Rasulullah, teman-teman, Rasulullah itu ketika berdakwah, ketika menjalankan perannya sebagai Rasul, dia punya 4 sifat yang luar biasa yang kita udah tahu semuanya. Rasulullah itu amanah, fatonah, sidik, dan tablik. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi ketika kita pengen bisa kayak Rasulullah yang bakatnya luar biasa, keren banget, yang karyanya luar biasa, wah keren banget lah pokoknya. Pertama harus amanah. Ketika ada orang yang mempercayakan sebuah pekerjaan, sebuah proyek, sebuah kesempatan sama kita, maka ketika kita mengambilnya, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan amanah. Jadilah orang-orang yang kredibel, yang bisa dipegang ucapannya, yang kalau ada pekerjaan, ada tugas yang dikasih ke kita, pastikan tugas itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu amanah. Fatonah, cerdas. Rasulullah selalu jadi orang yang cerdas. Kalau kita lihat track recordnya ya, pasti pekerjaan-pekerjaan Rasulullah itu keren-keren semua. Misal waktu belum menjadi Rasul aja, ketika jadi tim marketingnya Khadijah, ketika pergi ke wilayah Syam, ketika Rasulullah yang pegang, itu keuntungan bisnisnya Khadijah naik 2 kali lipat. Gitu, ini kan yang
menunjukkan bahwa Rasulullah itu punya kecerdasan yang luar biasa. Atau ketika penduduk Mekah bingung untuk mengangkat Hajar Aswad gitu ya, semuanya punya keinginannya masing-masing untuk mengembalikan itu, Rasulullah dengan cerdasnya menghamparkan sorbannya, batunya taruh di atas, kemudian setiap perwakilan dari suku mengangkat itu bareng-bareng untuk dimasukkan, untuk ditaruh lagi ke tempatnya. Hal-hal yang kayak gitu yang menurut kita, yang kalau dipikir-pikir, wah luar biasa, cerdas banget. Apalagi ketika setelah menjadi Rasul, gimana strategi-strategi beliau sampai akhirnya bisa membumikan Islam di kota Mekah, di Jazirah Arab yang tadinya penuh dengan kejahiliahan, hal-hal yang kayak gitu yang luar membuat Rasulullah terbukti benar-benar cerdas. Rasulullah juga bergelar Siddiq, jujur. Tadi udah sempat kesinggung tuh. Ketika kita berbicara, omongan kita benar-benar bisa dipegang. Gitu. Bahkan dulu ketika Rasulullah berdakwah untuk pertama kalinya, Rasulullah bilang kan ya, kalian percaya nggak kalau aku bilang di belakang bukit ini ada kuda-kuda perang yang siap menyerang kalian? Semuanya tuh bilang percaya, karena segitu kuatnya omongan Rasulullah untuk dipegang gitu. Tapi ketika Rasulullah bilang, maka percayalah sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan Allah adalah Tuhan seluruh manusia. Nah, itu baru kesombongan mulai muncul di kalangan orang-orang Quraisy. Itu saking jujurnya Rasulullah. Kemudian tablik Rasulullah selalu menyampaikan hal-hal yang walaupun pahit, tapi ketika benar Rasulullah tetap menyampaikannya. Gitu. Ini yang akhirnya kita bisa lihat kualitas seorang Rasulullah dalam menumbuhkan bakat-bakatnya. Apalagi kalau kita lihat sahabat Rasulullah yang lain, bagaimana mereka mengkorelasikan antara bakat, bukti, dan bakti. Bagaimana Khadijah dengan kemampuan entrepreneurship-nya, dia punya bisnis yang luar biasa besar, tapi ketika sudah ngomong bakti, ketika sudah ngomong tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah Rasulullah, tujuannya adalah jihad di jalan Allah, maka hasil dari entrepreneurship-nya itu, gunungan hartanya tuh bisa ludes. Ini juga yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ketika ngomongin bakat, kita tahu beliau punya kemampuan entrepreneurship yang keren banget. Bahkan ketika pertama kali hijrah ke Madinah, ini kita bisa ngelihat mentalnya seorang pedagang, mentalnya seorang entrepreneur. Ketika sampai di Madinah nggak punya harta apa-apa, ditawarin kan sama salah satu sahabatnya dari golongan Ansor, kamu mau nggak kebun ini aku bagi dua, rumah ini aku punya rumah dua, satu kamu ambil aja, aku punya istri dua, kamu pilih yang mana yang kamu suka, aku ceraikan. Itu hal-hal yang ditawarkan, tapi ketika kita ngelihat mentalnya Abdurrahman bin Auf, dia cuma bilang, nggak usah, cukup tunjukkanlah aku pasar. Ini mental orang-orang yang selalu pengen bertumbuh, orang-orang yang selalu pengen bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu kalau ngomongin bakat. Kalau ngomongin bukti, pasti udah jelas banget bukti Abdurrahman bin Auf dalam hal entrepreneurship-nya. Tapi ketika ngomongin tentang bakti, hartanya bakal luar biasa banget dia infakkan. Ketika ngomongin tentang dakwah kepada Rasulullah. Kalau kita ngomongin Aisyah juga, dengan kemampuan intelektualnya bisa menghafal ribuan hadis dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas, ini bakatnya luar biasa, beliau punya kemampuan memanah. Kalau memanah gak pernah ada yang meleset satupun. Kebayang gak gimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini melatih skillnya bisa sampai punya skill kayak gitu? Pasti latihannya siang malam, pasti luar biasa banget ketika ada di medan perang. Tapi skillnya ini sekali lagi beliau persembahkan hanya untuk membela agamanya Allah. Atau kalau kita lihat Khalid bin Walid, sang legenda militer, seorang yang jenius juga dalam mengatur strategi perang, tapi semuanya balik lagi dipersembahkan sama Allah. Itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah dan Rasulullah mengkorelasikan antara bakat, bukti, dan bakti. Semuanya ujung-ujungnya balik lagi ke Allah. Kenapa? Karena tujuannya Allah, karena tujuannya surga, karena tujuannya pengen bisa mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Kalau kita lihat ilmuwan muslim juga luar biasa banget. Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya yang hari ini textbooknya masih dipakai sama sama teman-teman
kedokteran, Abbas bin Firnas yang menciptakan pesawat cikal bakal pesawat terbang, Jabar Ibnu Hayyan yang menemukan atom, Al-Kindi dengan matematikanya, penemu teori relativitas, Al-Khawarizmi, penemu aljabar, semua ilmu-ilmu itu semuanya didedikasikan untuk kebermanfaatan sebanyak mungkin manusia, untuk didedikasikan mendapatkan keridoannya Allah. Coba kalau kita pikir, kalau misalnya ya, mereka pengen bikin itu jadi sesuatu hal yang materialistis, sesuatu hal yang akhirnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya popularitas, itu bisa banget mereka kayak gitu. Tapi ternyata enggak, mereka memberikan semuanya itu, mempersembahkan, mewakafkan dirinya hanya untuk agamanya Allah. Atau kalau kita lihat tabiin gitu ya, misalnya Imam Imam Bukhari yang mampu menghafal ratusan ribu hadis, ini jeniusnya parah banget sih. Imam Bukhari ini punya kemampuan daya ingat yang luar biasa tinggi, terus soleh juga, wah pokoknya luar biasa. Atau kalau kita lihat kebiasaan membacanya para ulama gitu ya, bisa menglahap ribuan kitab, kemudian kebiasaan mereka menulis buku, wah itu eh, jadi hal-hal yang luar biasa banget. Tapi pada akhirnya yang bisa kita tarik garis lurus sekarang adalah bahwa semuanya itu, semua bakatnya itu, semua kejeniusannya itu, semua keberhasilannya mereka, semuanya mereka persembahkan untuk Allah, untuk Rasulullah dan jihad di jalannya. Ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 24. Ketahuilah, ini kira-kira redaksinya gini ya. Ketahuilah jika anak-anakmu, istri-istrimu, harta bendamu lebih kamu cintai dibanding kecintaanmu terhadap Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan balasan. Gitu. Jadi Allah itu pengen setiap tujuan dari hidup kita, Allah pengen setiap hal yang kita cintai benar-benar itu tidak ada yang lebih tinggi dibanding kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalannya. Gitu, mau secinta apapun kita misalnya sama bakat kita hari ini. Wah teh aku suka banget misalnya sama bisnis, aku suka banget sama apalagi misalnya suka banget sama desain, tapi semua kecintaan itu mengalahkan cinta kita sama Allah dan Rasulullah dan jihad di jalannya, maka tunggulah kemurkaannya gitu. Gitu, terakhir teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika kita udah tahu bagaimana Islam mengkorelasikan antara bakat, bukti, dan bakti, bagaimana para teladan kita, generasi generasi terbaik umat Islam, Rasulullah, para sahabat, tabiin, dan semua orang-orang keren itu, apa sih sekarang yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tumbuhkan potensi itu. Hari ini ketika kita ternyata masih belum tahu nih potensi kita apa sih, aku nggak tahu potensinya apa. Kayaknya tuh yang lain pada jago-jago banget, pada punya skill, sedangkan aku nggak bisa apa-apa. Coba tumbuhkan itu, cari tahu dulu pertama. Gimana sih cara cari taunya? Pertama bisa tanya ke teman terdekat kita. Coba tanya sama mereka, kira-kira apa sih kekuatan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang karena terlalu pesimis memandang diri, kita tuh sampai gak bisa ngelihat kekuatan kita sendiri apa. Coba tanya sama mereka, kalau udah tahu, maka kembangkanlah bakat itu, kembangkanlah, tumbuhkanlah potensi itu. Kalau misalnya pengen yang lebih kredibel, pengen lebih intelek, bisa ikut tes minat bakat atau talent mapping, itu kan udah banyak banget ya. Coba ikut itu, nanti bisa kelihatan, oh ternyata potensi aku di A, B, C. Kemudian baru deh kita belajar dan belajar untuk mengembangkan potensi itu sampai akhirnya bisa jadi skill yang bisa bermanfaat buat orang lain. Budayakanlah baca buku, teman-teman. Islam itu sangat lekat dengan ilmu pengetahuan. Islam adalah satu-satunya agama yang budaya kitabnya itu sangat erat. Al-Quran itu adalah sebuah kitab, pusat dari ilmu pengetahuan di Lauhul Mahfuz, walaupun kita nggak tahu bentuknya. Allah deskripsikan sebagai sebuah kitab. Apalagi nanti kita di hari akhir, amalan baik buruk kita akan diberikan ke dalam sebuah kitab. Terus apalagi?
ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, bacalah gitu. Disinggung juga soal pena. Berarti Islam itu, Muslim itu harusnya sangat lekat dengan membaca buku, harusnya sangat lekat dengan budaya literasi. Gitu, bahkan kalau kita tahu Ibnu Sina itu, kalau aku dengerin di kajiannya Hafiz, aduh siapa ya, yang How to Read a Book, Hamzah Yusuf, How to Read a Book, beliau itu bilang Ibnu Sina seorang ilmuwan besar aja, dia bisa baca buku yang sama sebanyak 50 kali dan dia masih bilang aku masih belum memahami isinya. Gitu, ini menandakan bahwa apa ya, kemampuan baca bukunya tuh luar biasa banget, apalagi dalam memahami ilmu di dalamnya. Gitu, kalau kata beliau, kata Hamzah Yusuf, minimal banget kita ngebaca buku itu satu buku 3 kali. Itu yang membuat kita benar-benar tahu apa sih yang ingin dimaksudkan, yang ingin disampaikan sama penulisnya. Gitu, itu tentang membaca buku. Kemudian kalau udah tahu, udah punya habits belajar, punya keinginan untuk menumbuhkan potensi, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah bikin planning. Yang namanya hidup itu harus direncanakan gitu, karena menurut aku ketika orang yang ya udah gue ngikutin arus saja, ya gimana arus itu ngebawa dia gitu. Mungkin ada juga arus yang bisa membawa seseorang ke tempat yang baik, ada, tapi ada juga arus yang akhirnya membuat seseorang jatuh ke dalam air terjun mungkin, atau akhirnya ke tempat yang kotor. Kita nggak tahu kan arus membawa kita kemana. Makanya jangan pernah hidup go with the flow, tapi kita susun rencananya. eh ini rencanaku, ini caraku untuk ke surga. Pernah gak sih kita mikirin kayak gitu? Gitu, kalau Imam Bukhari aja, beliau kan bilang ya, sesungguhnya aku bikin kitab ini yang berisi ratusan ribu hadis yang udah dia pilih dari 600 ribu hadis yang udah dia benar-benar saring, udah dia benar-benar yakini kebenarannya, makanya seluruh hadisnya sahih kan. Beliau bilang sesungguhnya inilah jalanku untuk bisa ke surga, inilah jalanku supaya Allah ridho kemudian berkenan untuk memberikan aku surga. Kalau Imam Bukhari aja, kalau tadi ya kita lihat contoh-contoh teladan terbaik sepanjang zaman, teladan orang-orang soleh yang hari ini sudah Allah sudah Allah pastikan kedudukannya di surga, melakukan karya sehebat itu, masa kita nggak ngapa-ngapain tapi pengennya surga, ya nggak? Gitu, ini yang akhirnya membuat kita harus merencanakan yang terbaik. Kira-kira kita pengen karyanya apa aja? Kira-kira kita pengen kebermanfaatan yang kita hasilkan tuh apa aja sih? Yang kira-kira tuh pantas kalau Allah ganjar pakai surga. Yang kira-kira pantas kalau sampai Allah turunkan keridoannya. Ini yang harus kita rencanakan. Kemudian jangan lupa kuatkan ruhiyah. Inilah bahan bakar kita untuk tadi bisa bermimpi besar, untuk melakukan hal-hal yang harus didukung sama bahan bakar yang keren juga. Bahan bakar ini ruhiyah. Ini lagi Ramadan nih, kesempatan banget kita untuk ngecas ruhiyah kita sebanyak-banyaknya, penuh-penuhnya. Ini ketika Ramadan. Al-Qur'annya selalu kita bersamai, apakah itu tilawah atau menghafal, kemudian sholat-sholat sunahnya, qiyamul lailnya gitu ya, zikirnya, berdoanya kepada Allah. Ini cara kita untuk meningkatkan ruhiyah kita, untuk memperbaiki hubungan kita lagi sama Allah, sehingga kita minta sama Allah apapun impian kita, apapun keinginan kita, sebesar apapun itu, semustahil apapun itu, selalu ingatlah ada Allah yang akan memudahkan, yang akan mengizinkan mimpi-mimpi itu kalau memang benar Allah izinkan. Gitu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pertanyaan pertama, Kak Kon, tolong kasih tahu sebaik-baiknya berdakwah di rumah itu gimana caranya untuk keluarga. Kalau menurut aku yang pertama dengan teladan. Ini kalau menurut aku yang paling untuk mengajak, bahkan tanpa ngomong satu kata patah pun, tapi ketika kita sudah mencontohkan, maka semoga banyak hati yang akan tergerak gitu. Jadi ketika pengen berdakwah di rumah, coba tunjukkan bahwa kita yang paling semangat ibadahnya.
Kita contohkan paling rajin tilawahnya, rajin qiyamul apa pokoknya contohin semangat banget ibadahnya. Terus kita juga semangat banget menolong orang lainnya gitu. Apakah membantu membersihkan rumah atau membantu menyiapkan makanan, hal-hal yang akhirnya membuat orang-orang itu yang membuat orang-orang simpati dan akhirnya bisa tergerak untuk mengikuti kita juga. Itu langkah awal. Langkah kedua baru dengan ucapan, dengan diskusi. Apakah kita sering ngobrol-ngobrol misalnya, seru kali ya kalau kita punya target amalan yaumi bareng-bareng misalnya kayak gitu. Atau apapun lah teman-teman yang paling mengetahui keluarganya teman-teman. Kalau menurut aku gitu sih. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengenali bakat seseorang dan gimana cara mengatasi rasa takut ketika kita merasa tidak memiliki bakat itu. Yang pertama, cara mengenali bakat seseorang adalah dengan diasah. Gitu. Jadi nggak mungkin kita kenal bakat kita kalau kita nggak pernah usaha dulu. Gitu. Oke, misalnya semua itu awalnya dari kecenderungan. Ini adalah bibit potensi itu. Jadi tiap orang tuh punya kecenderungan. Pasti kita punya deh, sukanya tuh kemana sih? Gitu. Ada yang sukanya misalnya sama matematika. Ada yang sukanya dalam dunia seni. Ada yang sukanya dalam berbisnis. Setiap orang tuh pasti punya hal itu, punya kecenderungan. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ini aku suka nih untuk melakukan hal ini. Tapi itu belum bisa dibilang bakat, itu belum bisa dibilang skill kalau kita nggak pernah ngasah gitu. Jadi langkah selanjutnya adalah diasah. Yang namanya ngasah itu, teman-teman, yang namanya belajar itu pasti nggak enak. Jadi misalnya aku suka banget aku kecenderungannya memasak misalnya. Aku suka banget kalau di dapur. Aku suka banget kalau meracik satu bumbu dengan bahan makanan lainnya. Tapi kalau dikerjakan secara 1 tahun penuh, ngulik bener-bener teknik-tekniknya, itu pasti nggak semua orang bisa tahan di sana. Itulah yang dimaksud dengan menumbuhkan potensi itu sendiri. Jadi ketika hari ini kita merasa belum punya potensi, itu jangan-jangan karena kita belum berusaha menumbuhkan potensi itu sendiri. Jangan-jangan karena kita memang belum belajar sungguh-sungguh, belum kepo, belum banyak ngobrol sama orang-orang yang udah aktif di sana, hal-hal yang kayak gitu. Itu sih yang menurut aku yang membuat akhirnya kita bisa menumbuhkan bakat di dalam diri kita sendiri. Kalau aku pribadi, aku tuh dulu ngerasa kayaknya aku tuh nggak bakal pernah bisa desain dengan laptop. Apa sih namanya? Digital painting atau desain dengan Photoshop, dengan Adobe Illustrator. Dulu tuh aku ngiranya kayaknya bakat aku ya udah cuma di kertas aja. Tapi ternyata ketika mulai belajar, ketika apa ya, mulai jam terbangnya tuh banyak banget ketika kita mau untuk merasakan pusingnya belajar. Kita mau merasakan gagalnya, beteknya apapun itu, maka akhirnya kemampuan itu akan muncul, potensi itu akan terlihat. Kayak gitu. Terus gimana cara mengatasi minder? Kalau menurut aku caranya adalah dengan kalau menurut aku adalah oke, lanjut ya. Tadi ada sedikit kendala. Gimana caranya mengatasi rasa minder atau pesimis sama bakat yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau menurut aku caranya adalah dengan pakai keimanan, dengan pakai perspektifnya Allah dalam memandang manusia, yaitu Allah selalu melihat usahanya gitu. Jadi Allah itu, makanya aku bilang kan Islam tuh agama yang keren banget, yang sangat mendukung personal development setiap orang. Allah itu selalu melihat usahanya dan tidak menilai hasilnya, gitu. Contoh yang paling yang paling luar biasa banget Nabi Nuh. Nabi Nuh itu secara usaha keren banget kan. Dakwah 1.000 tahun, coba bayangin pahalanya gimana. Dakwah 1.000 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Kalau dilihat dari hasilnya itu tuh kayak lu ngapain gitu kan. Itu kalau manusia yang ngelihat, tapi kalau Allah yang ngelihat, luar biasa kedudukan Nabi Nuh, luar biasa tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu kalau menurut aku yang membuat aku pribadi tetap mau untuk berkarya.
Walaupun yang namanya takut, yang namanya minder, itu tuh pasti ada di setiap orang. Dulu aku pernah buka pertanyaan gitu kan di story IG ku. Apa sih yang bikin kalian takut menulis? Itu hampir semuanya tuh punya ketakutan yang sama. Jadi sebenarnya ketakutan itu adalah hal yang wajar yang kita rasakan hari ini, tapi tinggal bagaimana reaksi kita mengatasi ketakutan itu. Apakah kita mau melawan rasa takut itu, kemudian mencoba dan mau untuk gagal dan mau untuk belajar lagi, ataukah kita ya udah deh, gue takut, gue nggak bisa, gue nggak bakal bisa kayak dia, ya udah memilih untuk diam gitu. Padahal itu yang akhirnya Allah nggak suka, dan itu yang mungkin jadi jebakannya setan itu sendiri, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita tidak mau untuk belajar gitu. Jadi itu yang menurut aku cara ampuh banget untuk aku pribadi agar bisa terus maju, karena ya itu, selama aku udah mengerahkan usaha dengan sebaik-baiknya, selama aku udah memastikan bahwa karya ini adalah karya yang baik dan benar secara sumber informasi dan sebagainya, maka insya Allah hasilnya kita serahkan kepada Allah gitu. Bismillah. Pertanyaan nomor 3, kebermanfaatan itu mudah banget dilakukannya dan ada di mana-mana. Kenapa? Karena hari ini masalah juga ada di mana-mana. Ketika hari ini dunianya kacau balau, ketika hari ini krisis di mana-mana, apakah itu krisis secara moral, krisis secara keagamaan, krisis secara pangan, krisis secara kesehatan, kan masalah ada di mana-mana banget ya. Nah, ketika masalah ada di mana-mana, maka yang namanya peluang untuk kebermanfaatan itu sangat terbuka lebar. Tinggal kita ada nggak inisiatifnya. Kalau yang dari terkecil banyak banget. Apa ya, hal sesimpel cuci piring, nyapu, apalagi tersenyum sama orang lain, bikin orang lain happy, kasih hadiah ke teman walaupun itu hal-hal yang kecil, itu udah jadi kebermanfaatan yang luar biasa. Tapi ketika kita pengen bisa punya dampak yang besar, punya kebermanfaatan yang besar, punya manfaat yang luas dan dirasakan keberadaannya, maka secara skill, secara kemampuan juga kita harus punya kemampuan yang tinggi gitu. Misal kita pengen bisa ngebantuin orang-orang yang terdampak corona, orang-orang yang misalnya jadi nggak punya pekerjaan, yang makan sehari-hari aja susah, berarti paling nggak kita harus punya kemampuan untuk bikin suatu kampanye, untuk bisa menarik massa, untuk bisa mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Ataupun kalau tidak dengan kampanye, misalnya, oh, aku pengen dari skill aku bisa menghasilkan uang, kemudian bisa menjadi bantuan untuk mereka, hal-hal yang kayak gitu. Maka pikirkanlah itu. Kira-kira kalau kita pengen punya impact sebesar ini, berarti diri aku, diri kita, teman-teman, harus ditingkatkan sejauh mana gitu. Ketika aku pengen punya karya kebermanfaatan A, misalnya kita pengen bisa se-impactful pemimpin negara, kita pengen bisa se-impactful orang-orang yang bisa mengatur kebijakan-kebijakan yang ranahnya menyangkut masyarakat luas. Berarti paling nggak kita harus punya kemampuan misalnya berpolitik yang bagus, kita harus punya track record karir yang cemerlang, hal-hal yang kayak gitulah. Jadi makin besar kita pengen bisa bermanfaat sama orang lain, maka makin besar juga kemampuan dan kualitas diri yang harus kita tingkatkan. Belum selesai pertanyaannya. Masih pertanyaan nomor 3, gimana cara tetap menjaga niat lillahi ta'ala apapun yang terjadi sama karya itu. Caranya adalah dengan mengulang-ulang niat itu kapanpun. Kalau orang-orang bule bilangnya mindfulness, tapi kalau dari dulu Rasulullah sudah mengajarkan bab tentang niat. Niat itu harus selalu dijaga di akhir, di tengah, di awal, di tengah, sama di akhir. Dimanapun, kapanpun, apapun yang pengen kita lakukan ketika kita sedang melakukan karya itu, maka selalulah perbaharui niatnya gitu. Selalu bilang sama hati kita, kita melakukan ini karena Allah. Ketika ada pujian, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Maka detik itu juga seluruh pujian yang masuk ke kita, yang ditujukan kepada kita oper semuanya kepada Allah. Jadi tidak ada lagi pujian yang tersisa dalam diri kita. Yang ada hanyalah tinggal keburukannya, kekurangannya, hitam legamnya, kayak gitulah ya. Itu cara menghadapi
pujian. Kita kembalikan semuanya kepada Allah karena memang pada dasarnya ketika kita bisa melakukan kebaikan, ketika kita bisa bermanfaat, itu semuanya karena rahmat dan atas hanya seizin Allah. Kalau nggak atas izin Allah tuh nggak bakal bisa. Maka ketika mendapatkan pujian, maka yang berhak menerima pujian itu hanyalah Allah. Gitu. Ketika menerima kritikan, kalau aku pribadi syukurilah. Karena di poin itu kita bisa melihat kekurangan kita. Ketika kita bisa melihat kekurangan kita, berarti kita tahu apa yang harus kita pelajari selanjutnya. Gitu. Kalau di awal-awal ada baper itu wajar. Misalnya udah bikin karya capek-capek, terus dikritik, kritikannya juga hal-hal yang sebenarnya sepele banget gitu. It's okay, awal-awal mungkin ada perasaan gondok-gondok, nggak apa-apa, kita istighfari kesalahan dan kekurangan kita. Kemudian kalau sudah lebih tenang, coba pikirkan jalan keluarnya. Oh ternyata aku masih kurang di bagian A nih. Oke, berarti harus diperbaikinya dengan cara seperti ini dan seterusnya. Gitu. Bismillah, coba jawab pertanyaan nomor 4. Jadi teman-teman yang namanya kemampuan beradaptasi itu milik semua orang. Apakah dia ekstrovert, introvert, eh dan berbagai macam kepribadiannya. Kalau insecure itu udah beda lagi sih. Insecure itu kan apa ya? Rasa ada jiwa yang belum bebas, ada jiwa yang masih tertekan atau sebagainya. Tapi kalau yang namanya introvert sama ekstrovert itu sebenarnya dalam belajar, dalam berkarya, dalam mengaktualisasikan diri itu sama. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa melakukan hal yang sama hebatnya. Hanya tinggal beda treatment aja gitu. Jadi misalnya eh yang biasa banget sering dibilang public public speaking, kemampuan seseorang untuk bicara di depan umum katanya hanya milik orang ekstrovert, sedangkan introvert nggak bisa. Sebenarnya bisa kalau mau dilatih pertama. Sama apa ya, paling efeknya aja yang beda. Mungkin ketika orang ekstrovert abis ngomong di depan umum, mungkin dia bakal ke charge semangatnya tinggi banget, sedangkan kalau yang introvert bakal habis energinya gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa melakukan hal sama baiknya ketika mau berlatih dengan baik kayak gitu. Jadi nggak ada alasan mau introvert atau ekstrovert, dua-duanya bisa kok ketika memang pengen dilatih. Tadi kan adaptasi itu adalah prinsip tubuh ketika dia sudah benar-benar digunakan secara maksimal, ketika benar-benar sudah digunakan secara overload, maka kemampuannya akan bertambah gitu. Jadi ketika walaupun dia introvert, tapi dia punya jam terbang ngomong di depan umum sampai 1.000 jam, ya pasti tubuhnya akan beradaptasi, pasti dia akan jadi bisa ngomong di depan umum, walaupun mungkin efeknya dia akan eh, lebih capek dibanding orang ekstrovert ketika ngomong di depan umum kayak gitu. Terus ketika insecure, kita merasa nggak nyaman, kita merasa apa ya, nggak aman, merasa nggak enak dan sebagainya, itu tinggal kita cari tahu penyebabnya. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah sama diri kita sendiri adalah kita nggak tahu sebenarnya kita pengen apa. Sehingga ketika kita nggak tahu diri dalam diri kita sendiri itu masalahnya apa, kita akhirnya jadi nggak tahu solusi terbaik apa. Jangan sampai kita tuh jadi kayak balita. Misalnya kalau kita, ini perumpamaan ya, balita itu misalnya kalau dia ngantuk, dia kan bakal cerewet banget ya, bakal ngerengek-ngerengek, melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan solusinya karena dia ngantuk tapi dia nggak tahu dia ngantuk, sehingga dia marah-marah, dia rese-rese ke yang lain kayak gitu kan. Padahal solusinya ya udah cukup tidur. Nah jangan sampai kita yang udah orang dewasa ngerasa insecure dan melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan solusinya karena kita tidak mengenali diri kita sendiri, kita tuh butuhnya apa. Jadi ketika merasa insecure, coba diajak ngobrol dulu dirinya, self talk dulu, kira-kira sebenarnya apa sih yang ada masalah apa sih kira-kira yang bikin kita insecure, apa yang bikin kita gak nyaman tuh apa gitu. Kalau udah tahu, biasanya kita akan lebih mudah untuk keluar dari perasaan itu karena kita udah tahu masalahnya apa dan kita bisa cari tahu solusinya apa. Jangan-jangan sebenarnya solusi kita insecure tuh cuma karena kita kurang deket sama Allah, misalnya kita kurang baca Al-Qur'annya, eh kita kurang mengkomunikasikan sesuatu sama orang lain, sebenarnya cuma salah paham, hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi harus bisa pandai-pandai memanajemen perasaan kita sendiri, harus pandai-pandai membaca perasaan kita,
mengetahui masalah apa sih yang ada dalam diri kita, terus mencari solusinya. Pertanyaan nomor 5, Masya Allah sekali kalau menurut aku harus dikolaborasikan keduanya. Punya potensi itu kan titipan dari Allah tuh, nggak semua orang punya potensi, kemampuan ilmu fisika murni sama kemampuan berdakwah. Coba dikombinasikan keduanya. Apakah dengan cara kita membantu kamu deh yang punya ilmunya, kamu membantu menemukan hikmah apa yang ada di Al-Quran sama ilmu fisika murni, bisa kayak gitu. Atau misalnya kalau terjun ke ranah profesi, misalnya jadi apa, misalnya kerja di sebuah perusahaan atau jadi guru, gimana caranya ilmu-ilmu yang kita sampaikan tentang fisika murni bisa kita selipin juga tuh nilai-nilai Islamnya, nilai-nilai kebaikannya. Itu kalau menurut aku cara mengkombinasikan dakwah tetap jalan, tapi ilmu yang kita miliki juga tetap jalan. Karena menurut aku itu malah yang jadi model untuk kita berdakwah, jangan ditinggalin gitu. Misalnya, kalau aku pribadi, karena aku lulusannya dari ilmu komunikasi jurnalistik, ketika aku berdakwah dengan tulisan, itu kepake banget ilmu-ilmu jurnalistiknya, ilmu manajemen medianya, ilmu apalagi, editing video, desain, dan sebagainya. Itu yang akhirnya jadi model aku untuk berdakwah. Begitupun juga kamu yang jago banget nih misalnya ilmu fisika murninya, gunakan itu untuk mendakwahi orang lain gitu, bagaimanapun caranya. Dan ilmu-ilmu lainnya juga di luar sana. Jadi itu sebenarnya model yang keren banget untuk kamu berdakwah. Bismillah, coba juga pertanyaan nomor 6 dari Yolanda Anjani. Kalau menurut aku itu harus diperbaiki dulu mindsetnya, mindset tentang dakwah itu sendiri. Sebenarnya dakwah itu apa sih? Dakwah itu tidak melulu orang-orang yang ada di atas mimbar, yang selalu mengeluarkan ayat demi ayat, yang selalu mengeluarkan hadis demi hadis, yang selalu pakai sorban atau apapun itulah yang kiai banget. Yang gitu, dakwah itu adalah menyampaikan yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Udah itu aja. Gitu. Jadi apapun peran kita, kita bisa jadi seorang dai, kita bisa jadi seorang pendakwah. Apapun, misalnya, teh aku cuma ibu rumah tangga, it's okay, berarti eh jadikanlah peran ibu rumah tangga itu benar-benar bisa membangun peradaban Islami yang keren. Gimana caranya membesarkan seorang anak-anak, bagaimana caranya membesarkan anak-anak yang akhirnya deket sama Allah, yang akhirnya bisa jadi anak-anak yang hebat, yang potensinya terasah semua, yang akhirnya soleh dan solehah. Itu menurut aku peran dakwah yang keren banget. Atau misalnya yang sekarang masih kuliah, teh aku masih kuliah, gimana dakwahnya? Ya udah, gimana caranya kita sebagai pribadi seorang muslimah bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain bahwa seorang muslimah itu akademiknya oke, berprestasi, kemudian akhlaknya baik. Itu kita tanpa ngomong sepatah kata pun aja itu udah bisa jadi dakwah orang lain. Akhirnya orang lain mungkin yang tadinya gak begitu deket sama Islam, ketika ngelihat teman-teman yang prestatif tapi soleha juga, akhirnya bisa terinspirasi, ih pengen deh jadi kayak dia. Nah itu udah jadi dakwah tersendiri. Jadi sebenarnya dakwah itu luas. Terus perlu nggak teh, apakah cuma yang berdakwah itu cuma orang-orang yang jago bahasa Arab, yang hafal Al-Quran? Kalau bisa diseimbangkan gitu ya, karena tadi kan kita ngebahas ya, sebenarnya potensi manusia itu banyak banget. Jadi sebenarnya bisa juga kalau kita pengen bersungguh-sungguh mempelajari keduanya. Misalnya kita juga jago ilmu yang kita pelajari di kuliah kita hari ini, plus kita juga belajar punya sampingan. Kita jago bahasa Arab, kita hafal Al-Quran, itu bakal jadi nilai poin plus sendiri buat dakwah kita. Misalnya kalau kita lihat Nauman Alihan itu dia lulusan ekonomi dan bisnis, tapi dia juga jago bahasa Arab, dia juga hafal Al-Quran, dia juga mendalami tafsir, dan akhirnya semua ilmu ini, skill ini jadi apa ya? Jadi senjata yang keren banget buat dia melancarkan dakwahnya dia kepada orang-orang. Makanya sekarang mendunia banget kan. Gitu. Itu jadi nilai poin plus kalau kita juga tetap mau mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi kalaupun ternyata hari ini kita belum bisa menguasai hal tersebut, bukan berarti nggak bisa berdakwah gitu. Bismillah, pertanyaan sesi 2, pertanyaannya Aprianti, tentang dakwah media sosial tapi lewat suara ya. Ini sangat tergantung. Kenapa? Karena dulu Aisyah itu juga jadi apa ya? Juga mengajarkan sahabat-sahabat Rasulullah. Berarti kalau secara suara
suaranya Aisyah pasti didengar juga sama yang laki-laki, tapi konteksnya secara pendidikan. Jadi sebenarnya kalau yang aku pahami, perempuan itu boleh tampil, boleh suaranya terdengar, tapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti pendidikan. Jadi misalnya kalau di media sosial, boleh kok perempuan juga tampil, tapi hanya untuk apa ya, menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar ada manfaatnya, yang memang benar-benar harus disampaikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya seperti yang terjadi di banyak banyak kalangan, kayak breast challenge itulah, TikTok juga joget atau nyanyi-nyanyi, apalagi atau suara-suara yang akhirnya mengundang syahwat, itu yang akhirnya jadi nggak boleh. Atau misalnya apa ya, banyak bercandanya, banyak ketawa-tawanya, centil, genit, hal-hal yang kayak gitu, itu yang akhirnya dilarang. Tapi kalau misalnya memang benar-benar bersuaranya itu menyampaikan kebenaran, apalagi bisa bermanfaat sama orang lain, apalagi bisa berdampak besar, itu menurut aku eh, sangat diperlukan gitu. Coba bayangin kalau eh, istri gubernur atau seorang guru, seorang dosen gak bisa bersuara menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia benar di media sosial, itu akan jadi apa ya, hal yang sangat disayangkan banget buat umat gitu sih. Nah, untuk pertanyaannya, Ratu, gimana kalau keinginan sama bakat kita itu nggak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan? Pertama, pada dasarnya yang harus kita pahami bareng-bareng, sebenarnya yang diinginkan kita dan orang tua kita tuh sama, sama-sama pengen anaknya jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, jadi orang yang apa ya, terjamin masa depannya. Itu sebenarnya yang diinginkan orang tua dan yang diinginkan kita juga. Tapi mungkin cara mencapainya yang berbeda karena perbedaan perbedaan apa ya? Perbedaan gaya misalnya, perbedaan bagaimana cara kita mencari kesuksesan, perbedaan pekerjaan dulu orang tua kita sama pekerjaan sekarang. Itu kan jadi hal-hal yang mungkin akan jadi gap di sana. Jadi tugas kita adalah mengkomunikasikannya. Kira-kira apa sih yang bikin orang tua kita itu nggak setuju sama bakat yang kita kembangkan? Kalau misalnya jawabannya memang benar-benar rasional dan valid, maka it's okay, kita akhirnya ngikutin keputusan orang tua kita. Tapi ternyata kalau kayaknya keputusannya orang tua kita belum rasional deh, nah itu mungkin masa bisa dikomunikasikan kayak gitu sih. Kalau misalnya udah dikomunikasikan banget tapi ternyata orang tua kita bener-bener tutup telinga, nggak mau, pokoknya lu harus A harus B, diktator lah ya, tipe-tipe yang diktator. Ada juga orang-orang yang eh, kurang beruntung karena dibesarkan di tempat yang seperti itu, di situasi keluarga yang kayak gitu. Kalau menurut aku, bismillah aja, coba ikuti apa yang diinginkan sama orang tua kita, sambil kita juga memikirkan bagaimana cara melakukan hal-hal yang kita sukai juga kayak gitu. Itu sih, jadi birrul walidainnya dapat, tapi kita eksplorisasi, maaf ya, tapi kita nggak explore kemampuan kita juga bagus kayak gitu. Banyak orang-orang yang kayak gitu, yang oke, dia nyelesain kuliah karena memang disuruh orang tuanya, tapi setelah itu dia akhirnya memutuskan apa yang menurut dia suka, apa yang menurut dia ahli di sana, dia lanjut.